Sabda, biasa dipanggil Mita. Saya dari Fakultas Sosial dan Psikoterapi, Fakultas Sosiologi dan Filsafat, kelas F2 dengan NIM 070202062241. Di sini saya akan mempresentasikan patologi sosial dengan judul masalah-masalah sosial kontemporer. Untuk masalah-masalah sosial kontemporer yang pertama adalah kemiskinan. Jadi menurut KBBI, kemiskinan adalah kondisi tidak berharta atau serba kekurangan, yang berarti penghasilannya itu rendah. Namun secara etimologi, kemiskinan itu berasal dari kata miskin yang artinya itu nggak berharta dan serba kekurangan. Kemudian menurut Emil Salim mengemukakan bahwa terdapat 5 karakteristik penduduk miskin. Yang pertama itu nggak memiliki faktor produksi sendiri. Maksudnya adalah seseorang itu nggak punya sawah, kayak kalau di desa itu nggak punya sawah, kalau di kota tuh nggak punya pabrik gitu ya. Yang kedua, nggak punya kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatannya sendiri. Maksudnya adalah nggak punya kemungkinan yang sangat kecil gitu, kemungkinannya tuh kecil untuk dia itu memperoleh sawah atau pabrik dengan hasilnya sebagai buruh tani atau buruh pabrik. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan yang pada umumnya itu rendah gitu. Maksudnya adalah kayak misalkan seseorang yang miskin itu kemungkinannya itu besar untuk dia lanjut ke perguruan yang lebih tinggi gitu. Ya karena faktor finansialnya itu kurang mendukung gitu. Yang keempat adalah banyak di antara mereka itu nggak punya fasilitas gitu. Maksudnya adalah gimana? Fasilitasnya kayak misalkan di Papua itu jarang kan kayak ada sekolah yang bagus gitu, pasti kayak atapnya tuh kayak jebol atau apa gitu, itu pasti ada fasilitas yang kurang gitu. Yang terakhir adalah di antara mereka itu berusia relatif muda dan gak punya keterampilan atau pendidikan yang memadai. Maksudnya adalah di antara mereka yang gak bisa lanjut kuliah atau lanjut sekolah atau ke jenjang pendidikan yang lebih baik itu rata-rata usianya itu muda, dan dari mereka itu gak punya skill yang memadai untuk lanjut ke jenjang yang lebih baik gitu, kayak misalkan kerja gitu. Nah, penduduk miskin yang berada di kawasan pedesaan atau perkotaan itu rata-rata banyak dari mereka itu umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani guren, pedagang kecil, nelayan, pengrajin, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, buruh tani, buruh pabrik, gelandangan, pengemis, bahkan juga pengangguran gitu. Kemudian untuk bentuk-bentuk kemiskinan itu ada 2. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, yaitu adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kayak misalkan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan kayak gitu. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, di mana kemiskinan relatif ini mengacu pada situasi di mana individu atau kelompok ini memiliki pendapatan yang lebih rendah gitu dibandingkan sama standar hidupnya di masyarakat. Jadi mereka itu merasa terpinggirkan atau nggak memiliki akses sama sekali terhadap peluang sosial dan juga ekonomi gitu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Ini terjadi ketika perekonomian itu nggak bertumbuh dan lapangan pekerjaannya itu kurang. Contohnya kayak kenaikan harga bahan pokok kayak beras, minyak goreng itu membuat keluarga yang penghasilannya rendah itu makin kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terus yang kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah. Nah, di mana ini terjadi biasanya di pelosok atau daerah, misalnya itu nggak punya akses untuk menjangkau fasilitas pendidikan lanjutan, terutama kayak perguruan tinggi itu, dan itu dampaknya itu akan memperoleh pendidikan yang tidak dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan itu yang disuguhi akses pendidikan yang lebih mapan gitu, ketimbang sama yang di daerah pelosok gitu. Contohnya lulusan sekolah menengah itu peluangnya lebih besar gitu, kayak di SMA itu peluangnya lebih besar ketimbang yang sekolah SMP doang gitu. Terus yang ketiga adalah kesehatan yang buruk, dimana ketika kesehatan yang buruk itu juga menjadi akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan, itu jadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Kayak orang yang terjangkit penyakit kronis atau kondisi kesehatannya itu nggak ditangani dengan baik, itu akan mengurangi produktivitas kerja gitu, juga meningkatkan beban ekonomi gitu. Nggak cuma itu, biaya kesehatannya itu tinggi gitu, terutama di negara yang sistem kesehatannya itu nggak mendukung gitu. Jadi memaksa keluarga miskin untuk menghasilkan sebagian pendapatannya itu untuk bayar layanan medis aja gitu, yang pada akhirnya juga akan berkondisi kemiskinan gitu. Contohnya pekerja yang menderita penyakit kronis itu nggak bisa bekerja secara penuh waktu atau full time gitu, sehingga berpengaruh pada pendapatan mereka. Yang keempat adalah pengangguran, di mana faktor utama itu menyebabkan kemiskinan, yaitu ketika seseorang nggak punya kerjaan sama sekali dan nggak punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, maka
keluarga tersebut akan menjadi jatuh miskin dalam kemiskinan yang sangat berkepanjangan gitu. Terus yang kelima adalah faktor lingkungan. Kondisi lingkungan yang buruk itu kayak bencana alam, perubahan iklim itu bisa menghancurkan sumber daya dan mengganggu mata pencarian masyarakat yang bergantung pada pertanian. Contohnya kayak petani yang terkena banjir itu kehilangan tanaman mereka yang mengakibatkan kehilangan pendapatan dan juga peningkatan kemiskinan. Baik, pengangguran menurut KBBI adalah keadaan tidak bekerja dan tidak melakukan apapun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran yang pertama adalah lapangan pekerjaan yang kurang memadai. Nah, tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan juga kan tadi. Nah, itu pada kenyataannya lapangan pekerjaan itu bisa didapatkan di mana saja gitu sebenarnya, tapi kayak misalkan diciptakan sendiri, tapi ya harus ada modal gitu. Contohnya di daerah yang sedikit industri atau investasi, seseorang mungkin kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai sama keterampilan mereka. Kayak di daerah pedesaan dengan akses terbatas ke pasar kerja gitu. Yang kedua adalah perubahan demografis, di mana struktur demografis ini menjadi peningkatan jumlah angkatan kerja muda yang meningkatkan tekanan tambahan pada pasar kerja. Kenaikan jumlah pekerja seringkali tidak seimbang dengan peningkatan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Contohnya dengan meningkatnya jumlah lulusan setiap tahunnya, pasar kerja mungkin tidak dapat menyerap semua lulusan, tapi menyebabkan pengangguran di kalangan mereka gitu. Yang ketiga adalah kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pekerja. Banyak juga sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. 4. Kurangnya informasi di mana pekerja itu tidak memiliki akses para pekerja gitu. Jadi kurangnya akses gitu. Yang kelima adalah kurang meratanya lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikit pemerataan lapangan pekerjaan di desa gitu. Terus yang keenam adalah masih memiliki maksimal upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill budaya yang malas gitu, yang terjangkit pada pencari kerja yang khususnya itu di remaja, membuat para pekerja itu mudah menyerah dan mencari peluang kerja yang lainnya gitu. Yaitu pengangguran visional atau pengangguran yang bersifat sementara gitu. Contohnya kayak seorang lulusan yang baru mencari pekerjaan pertamanya meninggalkan pekerjaannya untuk mencari posisi yang lebih baik gitu. Misalnya kayak pekerja udah punya kerjaan tapi dia memutus untuk pekerjaan itu, kemudian dia nganggur dan langsung dapat kerjaan yang lainnya sesuai sama prospek dia, jurusan dia gitu. Terus yang kedua adalah pengangguran struktural, di mana pengangguran ini terjadi ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja gitu. Contohnya pekerja pabrik yang tidak memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi yang memungkinkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru gitu. Ada juga seorang petani yang kehilangan pekerjaan karena peralihan lahan pertanian karena area perkotaan atau industri. Yang terakhir adalah penggunaan atau pengangguran teknologi. Nah, ini jenisnya itu terjadi ketika pekerja kehilangan pekerjaan karena akibat kemajuan teknologi. Kayak misalkan itu ada di Family Mart itu kayak yang biasanya bikin kopi itu kan manusia gitu. Nah, di situ yang bikin kopi itu mesin gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang free sex, yaitu seks bebas. Yang di sini adalah ketika Sigmund Freud mengatakan bahwa ada dua dorongan pada diri manusia, yaitu yang pertama adalah insting, yaitu dorongan dalam diri manusia untuk mencari makan, berpikir, bekerja, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah naluri seks, yaitu dorongan dari diri manusia untuk suka dengan lawan jenis yang menjadikan sebagai pasangan hidupnya. Tujuannya dari terjadinya naluri seks ini pada diri manusia adalah agar mendapatkan keturunan untuk melanjutkan generasi berikutnya. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas yang pertama adalah faktor biologis, yaitu perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan perubahan hormonal yang menimbulkan hasrat perilaku seksual. Yang kedua adalah faktor orang tua, yang terjadi ketidakacuan antara jarak komunikasi antara orang tua itu kurang gitu, yang bisa menyebabkan penyimpangan perilaku seksual. Terus kemudian adalah faktor teman sebaya, yaitu menormalisasikan pengaruh dari teman sebaya untuk melakukan penyimpangan perilaku tersebut gitu. Terus yang keempat adalah faktor akademik, yaitu ketika siswa itu tidak memiliki kemampuan dan kemampuannya itu rendah, itu jarang diapresiasi dari akademik atau dari prestasi, itu cenderung memperlihatkan perilaku seksualnya
itu dibandingkan dengan siswa yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam akademik dan juga prestasi. Kemudian faktor kepribadian. Di sini yang dimaksud adalah kurangnya kemampuan untuk memberikan ketegasan dan batasan pada diri sendiri supaya tidak terpengaruh dari lingkungan dan tetap menjaga harga diri. Kemudian yang terakhir adalah faktor pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, di mana anak yang paham dengan sistem kesehatan reproduksi akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Baik, bentuk-bentuk seks bebas. Yang pertama adalah kissing, pertemuan dua bibir antara pasangan lawan jenis. Yang kedua adalah necking atau bercumbu tidak sampai menempelkan alat kelamin, dilakukan dengan memegang payudara, berpelukan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah petting, yaitu bercumbu, menggeserkan alat kelamin namun belum sampai bersenggama. Yang terakhir adalah sexual intercourse, adanya kontak atau perjanjian untuk bersetubuh gitu. Pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang masalah lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan hidup di sini yang pertama adalah kasus lingkungan hidup, yaitu pencemaran, di mana pencemaran itu terjadi di pesisir pulau di Pari, kawasan Kabupaten Kepulauan Seribu di Jakarta, terjadi karena tumpahan minyak mentah atau terbal sekitar 2000 kg dan berupa kantong-kantong yang mencemari sepanjang pantai. Terus ada juga pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang yang diduga terjadi di daerah aliran sungai DAS di wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua adalah regulasi lingkungan hidup, di mana setiap lingkungan itu memberikan alam yang terbaik untuk makhluknya. Tapi ya itu juga termasuk manusia, tetapi banyak manusia yang tidak memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan hidup gitu, meskipun sudah tertera pada peraturan undang-undang perlindungan lingkungan hidup, seperti contohnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konferensi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistem. Baik, yang terakhir kita akan membahas tentang perilaku korupsi. Pengertian dari korupsi sendiri adalah penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara dan dianggap sebagai tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan bentuk kerugian negara Indonesia yang disebabkan oleh pelaku untuk memperkaya kebutuhan hidup mereka gitu. Faktor-faktor korupsi yang pertama adalah tamak. Tamak itu kayak rasa kurang puas terhadap apa yang sudah dimiliki, kayak istilahnya tuh serakah gitu. Yang kedua adalah kesempatan dari sistem keamanan yang tidak ketat itu bisa menjadi penyebab untuk seseorang melakukan korupsi gitu. Terus yang ketiga adalah kebutuhan, rasa untuk memenuhi kebutuhan seseorang itu didasari dengan tidak pernah cukup atas apa yang dia punya gitu, kayak kurang aja gitu. Terus yang terakhir adalah ungkapan, di mana hukuman yang diberikan kepada seseorang atau pelaku dengan tujuan memiliki efek jerah atas perilaku korupsi tersebut gitu. Menurut Dr. Andi, seorang psikiater pada bidang psikomatik dan psikiatri liaison, mengatakan bahwa korupsi itu mirip dengan gangguan jiwa. Ada 3 hal tanda-tanda gangguan jiwa. Yang pertama itu nggak ada insight atau kesadaran dan pemahaman pasien terhadap gangguan jiwa yang ia miliki gitu. Kayak nggak sadar kalau dia tuh punya gangguan jiwa dan merasa kalau dirinya itu baik-baik aja gitu. Kayak skizofrenia kayak gitu. Terus yang kedua itu tidak merasa bersalah gitu. Manusia yang terkena gangguan kepribadian ini itu merasa nggak bersalah gitu, justru yang salah itu orang lain gitu. Terus yang terakhir adalah perlu hukuman berat, di mana ilmu kedokteran menyatakan bahwa salah satu terapi yang digunakan untuk mengubah perilaku seseorang tersebut adalah cognitive behavior therapy atau CBT gitu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.